Halo teman-teman dari Oprek UGM. Perkenalkan, nama aku Ataya Grania Mindratno. Di sini aku sebagai interviewer untuk rumah zakat Rumah ZIS UGM. Sebelum kita memulai kegiatan wawancara hari ini, mungkin kita perkenalan dulu kali ya, Kak. Halo teman-teman Oprek UGM. Perkenalkan, nama saya Deski Jayantoro. Saya adalah staf di Rumah ZIS UGM dan dulu sempat menjadi penerima beasiswa juga Kak di tahun 2019 seperti itu. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai aja. Nah, kakak bisa jelasin nggak ya kira-kira apa highlight dari rekrutmen yang sedang dibuka saat ini? Oke, highlight yang kita buka pada rekrutmen kali ini adalah pembukaan beasiswa dan juga relawan di semester ke depan. Jadi semester 2024 ini ya, yang semester ganjil ini ya. Kami inginkan itu beasiswa bisa membantu mahasiswa buat bisa survive gitu ya di ketika kuliah di UGM gitu, dan juga relawan ini bisa bermanfaat juga untuk kegiatan di Rumah ZIS UGM seperti itu. Oke, keren banget nih Kak. Nah, kira-kira apa ya background dari institusi kakak ini? Nah, untuk background kami ini adalah unit kerja yang ada di UGM yang secara struktural memang tidak langsung di bawah UGM, tapi memang kami mandiri. Dana yang kami himpun itu dana yang sendiri, kemudian kita kelola sendiri, kita salurkan sendiri seperti itu. Jadi kami ini adalah rumah zakat, infak dan sedekah di UGM gitu. Jadi kita ada menerima zakat, kemudian menerima infak dan sodako untuk bisa dikelola menjadi program-program yang bermanfaat di khususnya lingkungan UGM seperti itu Kak. Oke, nah kira-kira apa nih Kak tujuan dan manfaat ketika kita mengikuti beasiswa atau volunteer relawan dari Rumah ZIS UGM? Nah, tujuannya itu sebenarnya yang tadi saya sampaikan bahwa mahasiswa itu bisa terbantu khususnya yang mereka memiliki kekurangan biaya pendidikan ya, misalnya kurang mampu atau sudah memiliki beasiswa namun tetap nggak cukup nih gitu loh. Jadi kami harapkan beasiswa kita itu bisa mensupport agar mahasiswa ini tetap bisa survive gitu untuk kuliah di UGM. Nah, kalau relawan sendiri itu kegiatannya memang menyalurkan zakat di sekitar kampus UGM untuk duafa, kemudian untuk tunanetra gitu ya. Dan ini juga mendapatkan insentif seperti itu, termasuk sertifikat dan juga benefit-benefit lainnya. Wih, keren banget nih Kak. Nah, untuk kriteria penerima beasiswa atau volunteer yang dicari ini seperti apa tuh Kak? Oke, untuk kriterianya yang beasiswa itu pertama tentunya mahasiswa yang kurang mampu seperti itu. Dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari rumahnya atau dari kelurahan ya seperti itu, atau juga surat keterangan aktif mahasiswa tuh S1 dan juga D4. Kemudian untuk relawan itu dibuka untuk mahasiswa S1, diploma juga S1, S2, bahkan S3 sekalipun di sekitar Yogyakarta seperti itu. Jadi misalkan ada yang ingin, misalkan ada waktu senggang nih gitu, ingin berbagi dengan teman-teman yang kurang mampu gitu ya, itu bisa mendaftar menjadi relawan di Rumah ZIS UGM seperti itu. Wih, keren banget nih Kak. Untuk timeline pendaftarannya sendiri itu dari kapan sampai kapan, dan kira-kira nanti alur pendaftarannya seperti apa Kak? Oke, untuk timeline pendaftarannya itu yang pertama tanggal 15 Juli kemarin itu sudah dibuka sampai tanggal 11 Agustus untuk pendaftarannya. Kemudian untuk seleksinya itu di tanggal 12 sampai tanggal 15 Agustus. Kemudian nanti ada wawancara di tanggal 16 sampai 31 Agustus. Nah, untuk pengumumannya itu di 1 September seperti itu. Jadi mungkin waktunya cukup untuk mahasiswa baru juga untuk daftar ya gitu, karena kemarin juga banyak yang DM apakah mahasiswa baru boleh daftar gitu. Tentunya sangat boleh bagi teman-teman gitu, karena ini terbuka untuk mahasiswa aktif di UGM untuk beasiswanya seperti itu.
Oke, kalau untuk yang relawan atau volunteer, apakah timeline pendaftarannya sama? Timeline pendaftarannya sama, ketika ini ya dibuka sama, namun namun di kemudian hari misalkan teman-teman tiba-tiba ingin daftar gitu ya, itu juga bisa gitu, misalkan di pertengahan semester gitu, untuk relawan itu bisa, bahkan ketika akhir semester, atau teman-teman pengen 1 bulan aja nih jadi relawan gitu juga nggak apa-apa gitu, itu akan tetap mendapatkan sertifikat dan juga insentif seperti itu. Tuh guys, keren banget gak sih? Untuk beasiswanya terbuka bahkan untuk maba 2024 dan relawannya itu bermacam-macam ya Kak. Ada yang 1 bulan, 3 bulan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya untuk relawan, apa aja divisi yang terbuka di rekrutmen kali ini? Oke, untuk relawan sebenarnya kita nggak membeda-bedakan divisinya ya. Jadi ketika mereka bergabung di grup, kemudian kita tawarkan nih kegiatan di relawan itu, ada penyaluran zakat, itu setiap awal bulan, kemudian juga ada Jumat Berkah, itu ada penjagaan tas dan juga barang-barang jamaah gitu ya. Terus ada sedekah Jumat itu, terus kemudian penitipan sepatu juga ada. Jadi teman-teman volunteer itu membantu kegiatan di situ. Kemudian ada juga penyaluran ke panti asuhan. Kemudian juga kita kadang ada kegiatan di luar, misalkan ada liputan penyaluran seperti itu juga, relawan ditawarkan untuk ikut berkegiatan seperti itu. Oh, berarti ini konsepnya penawaran ya Kak. Jadi ini kalau misal sudah gabung grup, nanti teman-teman volunteer bakal ditawarkan mau ikut kegiatannya apa gitu. Betul. Oh, oke. Apakah selama volunteer ini akan ada gaji atau insentif? Kalau iya, nanti skemanya apakah di akhir masa jabatan atau per bulan atau mungkin setelah kegiatan kali ya? Oke, untuk skema pendanaan ya atau insentifnya ini dicairkan setiap bulan gitu ya. Jadi misalkan untuk beasiswanya itu kan 6 bulan, jadi akhir bulan itu kita cairkan selama 6 kali gitu, dengan catatan di awal kegiatan itu melakukan penugasan yang wajib seperti itu, misalkan penyaluran zakat seperti itu. Nah nanti pencairannya di akhir bulannya. Nah untuk relawan sendiri sama, pencairannya setiap akhir bulan. Misalkan bulan itu tidak melakukan kegiatan, maka ya tidak ada pencairan gitu. Tapi bila pun dia mengikuti kegiatan yang banyak, misalkan ini jaga tas banyak, kemudian Jumat Berkah banyak, atau penyaluran juga banyak, insentif yang didapatkan juga semakin banyak seperti itu. Berarti sebenarnya dalam satu sisi beasiswa dan volunteer ini lumayan terintegrasi kah atau? Ya, lumayan terintegrasi dengan kegiatan kami gitu. Jadi dari staf kami memang sudah ada kontrak khusus ya, ada dengan PTH dan penerima beasiswa dan relawan ini gitu. Dan untuk beasiswa ini juga kita kategorikan menjadi 3 kategori ya. Ada nanti berdasarkan kemampuan mahasiswanya gitu. Jadi misalkan yang memang nggak mampu banget gitu ya, mereka akan masuk ke kategori 1 gitu, di mana dana insentifnya itu semakin banyak gitu. Untuk yang kategori 3 itu yang mungkin masih butuh tapi masih terbantu, masih memiliki dana cadangan lah gitu. Nah ini pemilihan kategori ini berdasarkan hasil wawancara gitu nantinya dengan direktur kami yang merupakan juga dosen di FEB UGM. Oh, selanjutnya untuk suasana ekosistem sosial, apakah orangnya seru-seru, suportif, atau mungkin lebih ke ranah yang serius dan tegas gitu Kak? Kalau aku lihat sih lebih seru ya, karena kan kegiatannya di luar ruangan gitu ya. Kita jarang banget kegiatan dalam ruangan yang rapat, yang diskusi gitu, jarang banget gitu, karena kegiatan kita memang kegiatan penyaluran, kegiatan keluar, bahkan keluar UGM sampai ke Gunung Kidul, Kulon Progo gitu-gitu. Jadi kegiatannya lebih seru dan kadang memang kita kelompokkan agar saling mengenal satu sama lain gitu. Mahasiswanya juga banyak, tahun kemarin itu relawannya aja bisa 50
dan penerima beasiswanya itu bisa sampai 80 penerima. Wih, ternyata banyak juga ya Kak yang jadi penerimanya. Berarti ini ya Kak, di dalam beasiswanya itu ada semacam kegiatan pengabdian gitu juga. Ya, memang lembaga kita kan lembaga pengabdian ya, lembaga ekonomi Islam yang sosial gitu ya. Jadi memang bermanfaat dan mengabdi kepada masyarakat, dan itu menjadi tugas wajib di setiap awal bulannya seperti itu. Oke, selanjutnya untuk yang beasiswa nih Kak, apakah kita perlu membuat laporan pertanggungjawaban ketika program beasiswanya ini sudah selesai? Kalau laporan pertanggungjawaban di akhir program itu nggak ada ya, jadi laporannya itu hanya ketika sudah menyalurkan, misalkan awal bulan menyalurkan zakat gitu ya. Nah nanti wajib dilaporkan dokumentasinya, terus kemudian namanya siapa, kemudian ada catatan nggak nih, misalkan bapak ibunya ini butuh apa gitu ya, butuh bantuan apa, atau misalkan ada catatan lain lah, itu baru dilaporkan di bulan itu juga gitu. Jadi nggak ada yang harus bikin LPJ atau yang lain-lain yang berbentuk tertulis itu nggak ada sih. Berarti laporannya rata-rata dalam bentuk dokumentasi ya Kak? Betul, laporan. Nah tadi kan sebelumnya kakak udah nyebutin nih kalau kakak dulu juga penerima beasiswa ya. Dan sekarang setelah kakak bekerja di Rumah Sis UGM, coba dong kak sebutin testimoni selama kakak mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Rumah Sis UGM. Dari saya ya, di penerima beasiswa di tahun 2019 sampai 2020 itu sangat terbantu dengan adanya beasiswa ini gitu. Dulu kan saya juga penerima beasiswa bidik misi dan juga beasiswa VDMS gitu ya. Jadi dengan adanya beasiswa Rumah Sis UGM ini, beasiswa yang saya terima itu tidak kemudian menutup gitu ya, tidak kemudian selesai gitu ya, tapi tetap mensupport saya gitu ya. Akhirnya saya bisa lulus di tahun 2021 gitu ya. Nah sampai kemudian di 2020 ketika COVID itu ditawarkan untuk menjadi staff gitu ya. Saya sangat senang banget gitu ya. Akhirnya dari beasiswa itu bisa menjadi staff seperti itu, dan dari situlah kegiatan beasiswa itu saya bisa explore Jogja nih gitu ya. Jadi tahu tempat-tempat pelosok gitu ya, tahu rumah-rumah penerima zakat, mustahik gitu ya. Jadi bisa kemudian jalan-jalan juga ke pantai, kemudian naik ke Merapi dan sebagainya gitu. Itu sih. Wih, ternyata banyak banget ya guys manfaat yang bisa kita terima dari ikut beasiswa atau volunteer Rumah Sis UGM. Bahkan tadi kakaknya udah menyebutkan kakaknya juga bisa healing nih kak. Nah, mungkin segitu dulu untuk sesi wawancara dari Rumah Sis UGM kali ini. Untuk informasi lebih lanjut bisa follow di Rumah Sis UGM. Oke, mungkin sekian dulu dari aku Ataya. Salah atau kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Dah.